Dari luar, rumah Nina tampak sempurna. Taman kecilnya rapi, dihiasi bunga mawar dan melati yang harum. Di pagi hari, sering terdengar tawa anak kecil, menandakan kebahagiaan yang seolah tak pernah habis. Rumah itu menjadi gambaran impian banyak orang, keluarga harmonis, penuh cinta, dan hidup dalam kecukupan. Nina, sang nyonya rumah, adalah sosok yang menawan. Senyumnya lembut dan menenangkan, membuat siapa saja yang melihatnya merasa hangat. Ia adalah ibu yang penuh kasih pada anaknya, Raka, dan istri yang tampak sempurna di mata suaminya, Arman. Setiap hari, Nina menjalani rutinitasnya dengan teratur, menyiapkan sarapan, mengantar Raka ke sekolah, lalu merapikan rumah dengan sepenuh hati. Tetangga sering memujinya, menganggapnya sebagai panutan wanita yang memiliki segalanya. Arman, suaminya, adalah pria sukses. Sebagai eksekutif di perusahaan besar, ia dikenal karismatik dan pekerja keras. Setiap pagi, ia berangkat kerja dengan jas rapi, melambaikan tangan kepada Nina yang mengantarnya hingga pintu. Di mata banyak orang, mereka tampak seperti pasangan ideal, harmonis, serasi, dan saling mencintai. Namun, di balik kesempurnaan itu, Nina menyimpan rahasia sendiri. Ia mulai memperhatikan perubahan kecil dalam perilaku Arman. Ia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Senyum hangatnya perlahan memudar, digantikan wajah lelah dan sikap dingin. Setiap kali Nina bertanya, Arman hanya memberi jawaban singkat, seolah menghindari percakapan panjang. Awalnya, Nina mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Ia meyakinkan diri bahwa ini hanya fase dalam pernikahan mereka, masa sulit yang akan berlalu. Arman mencintaiku, pikirnya, berulang kali, berusaha menenangkan hati yang gelisah. Tapi, seiring waktu, rasa curiga itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan. Malam-malam yang dulu diisi obrolan hangat, kini terasa hampa. Arman sering menghabiskan waktu di ruang kerja, menatap layar laptop tanpa sepatah kata pun. Saat Nina mendekat, ia hanya memberi jawaban singkat atau mengalihkan pembicaraan. "Kenapa kamu semakin sibuk belakangan ini?" tanya Nina suatu malam mencari jawaban. "Proyek besar di kantor, aku harus pastikan semuanya berjalan lancar," jawab Arman tanpa menatapnya. Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi nada suaranya membuat Nina meragukan kejujuran suaminya. Di balik senyum yang dipertahankannya di depan orang lain, Nina mulai merasakan retakan kecil dalam pernikahannya. Satu-satunya yang bisa sedikit mengalihkan perhatiannya adalah Raka, anak mereka yang baru berusia 5 tahun. Tawa dan pelukan Raka memberi kehangatan, tapi tidak cukup mengusir bayangan suram yang terus menghantui pikiran Nina. Hari demi hari berlalu, dan perubahan dalam hubungan mereka semakin sulit diabaikan. Arman semakin sering pulang larut malam dengan alasan rapat atau makan malam bersama rekan kerja. Nina mulai merasa kesepian meski dikelilingi hal-hal yang seharusnya membahagiakan. Suatu malam, saat Arman belum pulang meski waktu sudah menunjukkan pukul 11, Nina duduk di ruang tamu memandangi foto pernikahan mereka. Dalam foto itu, mereka tampak bahagia, saling tersenyum dengan mata penuh cinta. Tapi kini, senyum itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumamnya. Ia mencoba mengusir pikiran buruk, tapi firasat itu terlalu kuat. Seolah ada sesuatu yang berbisik dalam hatinya, memintanya tak lagi menutup mata. Ketika pintu terbuka dan Arman masuk, Nina menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Namun di balik senyum itu tersimpan ribuan pertanyaan. Malam itu,
Nina tak bisa tidur. Ia terus memikirkan cara menghadapi perasaan ini tanpa menghancurkan apa yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Dalam kegelapan, ia merenung. Apakah pernikahannya benar-benar sekuat yang ia pikir? Atau kesempurnaan itu hanya ilusi yang perlahan memudar? Di saat-saat seperti itu, Nina merasa seperti pelaut terjebak di tengah badai, mencari secercah cahaya. Tapi, ia tidak tahu badai sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, hujan turun deras, memukul-mukul jendela. Raka sudah tidur dengan wajah polos di bawah selimut kesukaannya. Namun, Nina tak bisa menikmati ketenangan malam. Ada kegelisahan yang menggantung di hatinya, lebih dingin dari udara hujan di luar. Ponsel Arman tergeletak di meja ruang tamu, sesuatu yang tak biasa karena biasanya ia tak pernah meninggalkannya sembarangan. Nina memandang ponsel itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu seharusnya tidak membuka ponsel suaminya. Selama bertahun-tahun, ia percaya padanya. Tapi akhir-akhir ini, rasa percaya itu tergantikan oleh curiga yang terus menghantui. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan dengan tangan gemetar memasukkan kata sandi yang ia tahu, tanggal ulang tahun Raka. Layarnya terbuka dan berbagai notifikasi muncul. Matanya langsung tertuju pada satu nama, Vivi. Pesan terbaru dari wanita itu muncul di bagian atas. "Aku rindu kamu. Besok malam jadikan." Dada Nina bergetar. Saat membuka pesan itu, ia menemukan lebih banyak hal yang menyakitkan. Puluhan pesan mesra antara Arman dan wanita itu berbicara tentang makan malam rahasia, perjalanan yang tak pernah Nina dengar, bahkan momen-momen yang mereka habiskan bersama. "Tidak mungkin," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Air matanya mengalir saat membaca satu demi satu pesan itu. Kata-kata sayang dan cinta tertulis di sana, bukan untuknya, tapi untuk wanita lain. Setiap kata seperti duri menusuk hati. Tiba-tiba, suara pintu terdengar. Nina tersentak. Arman berdiri di sana, jas basah karena hujan, tersenyum tipis seolah semuanya baik-baik saja. "Kamu belum tidur?" tanya Arman sambil melepaskan sepatu dan berjalan ke ruang tamu. Nina tidak menjawab, ia hanya menatapnya, berdiri dengan ponsel Arman di tangan, tatapannya tajam, penuh sakit dan kemarahan. Arman menghentikan langkahnya. "Kenapa kamu lihat ponselku?" Suaranya tegang. "Apa ini?" Nina mengangkat layar ponsel yang menampilkan percakapan dengan Vivi. "Kamu bilang sibuk kerja, bilang pulang larut karena rapat. Tapi ini apa?" Arman terdiam, wajahnya pucat, mencoba menguasai diri. "Itu bukan apa-apa, hanya rekan kerja." "Rekan kerja?" Nina menyela dengan nada penuh ironi. "Rekan kerja macam apa yang mengirim pesan seperti ini? Aku rindu kamu, besok malam jadi." "Apa kamu pikir aku bodoh?" "Dengar Nina, aku bisa jelaskan." "Jelaskan!" Nina membentak, air mata mengalir deras di pipinya. "Jelaskan apa Arman? Bahwa kamu mengkhianatiku, bahwa kamu memilih wanita lain, sementara aku di sini menjaga rumah ini, menjaga anak kita." Arman diam, kepala menunduk, seakan menyadari kebohongannya telah terbongkar. "Katakan yang sebenarnya," desak Nina, suaranya mulai gemetar. "Seberapa lama ini sudah terjadi? Seberapa dalam hubungan kalian?" Setelah hening yang terasa menyiksa, Arman akhirnya menghela napas. "Ya, aku punya hubungan dengan Vivi, tapi itu tidak serius. Itu hanya terjadi begitu saja. Aku minta maaf." "Minta maaf?" Nina tertawa sinis meski air matanya masih mengalir. "Kamu pikir minta maaf cukup? Kamu pikir aku akan melupakan semua ini begitu saja?" "Nina, aku lelah."
Hubungan kita akhir-akhir ini terasa berbeda. Vivi membuatku merasa dihargai. Nina terdiam, menelan setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Jadi ini salahku, kamu berselingkuh karena aku tidak cukup menghargai kamu. Bukan begitu, kata Arman cepat-cepat. Aku tidak bilang begitu. Aku manusia Nina. Aku membuat kesalahan. Tapi kesalahan ini bukan kesalahan kecil, balas Nina dengan suara rendah namun tajam. Ini penghancuran. Kamu menghancurkan kepercayaan yang aku bangun bertahun-tahun untukmu. Kamu menghancurkan keluarga kita. Arman tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri, menatap istrinya yang hatinya telah ia hancurkan. Malam itu, Nina tidur di kamar Raka. Ia memeluk anaknya erat, mencoba menemukan sedikit kenyamanan di tengah rasa sakit yang menyelimuti hatinya. Di luar, hujan turun, seakan dunia ikut menangis bersamanya. Namun, meski remuk, Nina tahu satu hal, ini bukan akhir. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit ini menghancurkannya. Ia akan bangkit, tapi bagaimana caranya, ia belum tahu. Pagi berikutnya, mentari bersinar terang, seolah mencoba menghapus sisa-sisa kesedihan malam sebelumnya. Namun bagi Nina, hari itu tetap gelap. Ia duduk di ruang makan dengan segelas kopi dingin di hadapannya. Matanya kosong menatap luar jendela. Di kepalanya hanya ada satu nama, Vivi. Siapa wanita itu? Mengapa dia merasa berhak merebut Arman? Dengan tangan gemetar, Nina membuka ponselnya dan mencari nama Vivi di media sosial. Tak butuh waktu lama, ia menemukan profil yang mencolok, penuh foto-foto glamor di tempat mewah, senyum lebar seolah hidupnya sempurna. Tapi ada hal lain yang ia temukan. Vivi adalah putri pengusaha terkenal, Pak Hartono. Meski kaya, hubungan mereka tidak harmonis. Vivi tampak selalu berusaha menunjukkan citra hidup yang sempurna, seolah ingin membuktikan sesuatu. Tidak puas hanya dengan itu, Nina memutuskan bertanya langsung kepada sahabatnya, Sinta, yang cukup tahu tentang lingkungan sosial kalangan kaya. "Aku butuh bantuanmu, Sin," kata Nina saat mereka bertemu di kafe siang itu. "Ada apa? Kamu kelihatan kusut sekali," jawab Sinta, meletakkan cangkir teh di meja. "Aku perlu tahu tentang seseorang, namanya Vivi." Sinta mengangkat alis, terkekeh kecil. Vivi Hartono? Oh, dia terkenal. Wanita muda yang ambisius, cantik, pintar, tapi sangat manipulatif. Dia tahu apa yang dia mau dan akan lakukan apa saja, bahkan menghancurkan rumah tangga orang lain. Nina menatap Sinta penuh emosi. Sinta menatap balik dengan simpati. "Kamu bicara tentang Arman, kan?" Nina hanya menunduk, menahan air mata. Vivi sering memanfaatkan ayahnya untuk mendapatkan keinginannya, tapi mereka tidak akur. Pak Hartono tegas, dan mungkin karena itulah Vivi tumbuh jadi seperti sekarang. Informasi itu membuka mata Nina. Vivi bukan hanya wanita yang merebut Arman, tapi juga sosok dengan luka dan ambisi yang mendorong setiap tindakannya. Namun mengetahui itu tidak mengurangi rasa sakit Nina. Beberapa hari kemudian, Nina bertemu Vivi langsung di restoran mewah. Dengan keberanian dari rasa sakitnya, Nina menghampiri. Vivi menoleh dengan tatapan heran. "Nina kan?" tanya Vivi dengan senyum sinis. "Kita perlu bicara," kata Nina tegas. "Oh, perlu bicara. Lucu sekali. Aku tidak ingat kita punya urusan," balas Vivi, tertawa kecil tapi tajam. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan pada keluargaku," kata Vivi. Vivi mendekat, berbisik dengan nada merendahkan. "Oh, jadi kamu tahu, kasihan. Tapi dengar Nina, kalau aku masalahnya, mungkin karena kamu bukan solusi yang cukup untuk Arman." Kata-kata itu seperti cambuk, tapi Nina menahan diri. "Kamu tidak tahu apa-apa tentangku," balasnya.
Aku tahu cukup banyak. Dan satu hal, aku selalu mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi, jika aku ada di hidup Arman, itu karena dia memilih aku, bukan kamu. Nina menggenggam tangan erat, menahan amarah. Namun ia tidak ingin memberi kepuasan pada Vivi melihatnya hancur. Lihat saja Vivi, kamu mungkin merasa menang. Tapi, kita lihat siapa yang tertawa terakhir, kata Nina, rendah tapi tegas. Vivi tersenyum tipis, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Nina tidak lagi tampak lemah, ada api yang tak bisa diabaikan. Hari itu, Nina pergi dengan tekad bulat. Ia tidak akan membiarkan Vivi menang. Tidak sekarang, tidak pernah. Apapun yang terjadi, ia akan melawan. Malam itu, Nina duduk di ruang kerjanya. Meja yang biasanya untuk mengatur keuangan rumah dan jadwal Raka, kini berubah menjadi pusat strategi. Dokumen dan catatan berserakan, bersama kopi yang sudah dingin. Nina memutuskan, ia tidak akan diam. Jika Vivi berpikir bisa menghancurkan hidupnya tanpa konsekuensi, ia salah besar. Namun Nina tahu, balas dendam yang efektif bukan dari emosi. Ia membutuhkan rencana matang. Langkah pertama, mencari tahu lebih banyak tentang Vivi. Informasi adalah senjata terbaik, dan Nina ingin mempersenjatai diri sepenuhnya. Ia mulai menghubungi kenalan yang mungkin tahu tentang kehidupan Vivi. Salah satu informasi penting datang dari Sinta, yang memiliki hubungan tidak langsung dengan keluarga Hartono. "Kamu serius ingin tahu lebih banyak tentang dia?" tanya Sinta lewat telepon. "Lebih serius daripada apapun dalam hidupku," jawab Nina tanpa ragu. "Baiklah, aku akan mencoba mencari tahu. Tapi, Nina, hati-hati. Keluarga Hartono punya pengaruh besar. Jangan sampai kamu terseret lebih jauh," ucap Sinta. "Aku tahu risikonya, Sin, tapi aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja," jawab Nina. Beberapa hari kemudian, Sinta kembali membawa informasi berharga. Ternyata, Vivi, meski hidup mewah dan ambisius, menyimpan banyak masalah di balik penampilannya. Hubungannya dengan ayahnya, Pak Hartono, nyaris retak. Vivi sering meminta uang untuk gaya hidup berlebihan, tapi Pak Hartono mulai membatasi aksesnya ke kekayaan keluarga. Beberapa bulan lalu, mereka bahkan sempat bertengkar hebat, kata Sinta, saat mereka bertemu di kafe. Pak Hartono tidak menyukai sikap sembrono Vivi dan merasa sudah saatnya dia belajar bertanggung jawab. Nina mendengarkan dengan seksama. Informasi itu adalah celah yang ia cari. Jika Vivi memiliki kelemahan, itu ada pada hubungannya dengan ayahnya. Dengan pengetahuan itu, Nina memutuskan fokus pada Pak Hartono. Dari cerita yang didengar, Pak Hartono adalah pria tegas, tetapi memiliki sisi lembut. Ia dikenal sebagai pebisnis sukses dan ayah yang menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, meski hubungan dengan Vivi sering penuh konflik. Suatu hari, Nina memutuskan mendekati Pak Hartono secara langsung. Ia mengetahui pria itu sering datang ke sebuah kedai kopi kecil dekat kantornya. Kedai itu sederhana, tetapi tenang, cocok bagi seseorang yang ingin melarikan diri dari kesibukan bisnis. Saat pertama kali melihat Pak Hartono, ia duduk sendirian di sudut kedai, membaca koran. Penampilannya rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Dengan hati berdebar, Nina memesan kopi dan memberanikan diri mendekatinya. "Pak Hartono?" tanya Nina sopan. Pak Hartono mengangkat pandangan dari koran, tampak sedikit terkejut. "Ya, Anda siapa?" "Saya Nina," jawabnya, sambil berusaha percaya diri. "Saya hanya ingin berbicara sebentar jika tidak keberatan."
Pak Hartono mengerutkan kening. Tentang apa? Nina berpikir cepat. Saya pernah mendengar banyak tentang Anda. Saya mengagumi cara Anda memimpin perusahaan dan mengelola keluarga. Pak Hartono tampak tertarik, meski masih curiga. Terima kasih, tapi saya tidak yakin apa yang Anda inginkan dari saya. Saya hanya ingin mengenal Anda lebih baik, jawab Nina tulus. Sepertinya kita memiliki pandangan hidup yang mirip. Percakapan itu singkat, tetapi cukup memberi Nina kesan pertama. Pak Hartono cerdas dan berintegritas. Di balik ketegasannya, Nina melihat sisi yang merindukan kehangatan. Malamnya, Nina kembali ke ruang kerjanya dan menuliskan rencana berikutnya. Ia tidak ingin memanfaatkan Pak Hartono secara licik. Ia ingin mendekati dengan tulus, menunjukkan bahwa dirinya dapat dipercaya. Jika berhasil, posisinya di hadapan Vivi akan lebih kuat. Namun Nina sadar, ini bukan hanya soal membalas Vivi. Ia harus membuktikan pada diri sendiri bahwa ia bisa bangkit dari pengkhianatan, menjadi lebih kuat dan mandiri. Rencana balas dendamnya bukan sekedar melawan Vivi, tapi membangun kembali hidupnya, menemukan kekuatan sebagai wanita. Ini baru permulaan, gumam Nina, menatap catatan di mejanya. Aku akan menang untuk diriku, untuk Raka, dan untuk hidup yang lebih baik. Langkah Nina mungkin kecil, tetapi semangatnya besar. Ia tahu jalan di depan tidak mudah, tapi siap menghadapi setiap tantangan. Dengan tekad bulat, Nina memulai babak baru hidupnya. Pagi itu, Nina kembali ke kedai kopi tempat pertama kali bertemu Pak Hartono. Ia membawa tas kecil berisi buku dan catatan, supaya terlihat sibuk. Ia tidak ingin Pak Hartono mengira pertemuan itu sengaja, meski memang begitu. Pak Hartono sudah ada di sana, duduk di sudut yang sama. Kali ini tampak lebih santai, mengenakan kemeja biru muda tanpa jas, dengan secangkir teh dan ponsel di depan. Pagi, Pak Hartono, sapa Nina ramah. Pak Hartono menatapnya, sedikit terkejut, tapi mengenali Nina. Oh, Ibu Nina bukan? Pagi juga, apa kabar? Saya baik, terima kasih. Kebetulan lewat dan berpikir, tempat ini nyaman untuk bekerja sambil minum kopi. Pak Hartono tersenyum tipis. Memang, tempat ini tenang. Itu sebab saya sering datang. Nina menatap ke arah mejanya. Kalau tidak keberatan, saya bisa bergabung. Janji tidak akan mengganggu. Pak Hartono memandang sebentar, lalu mengangguk. Tentu, saya tidak keberatan. Awalnya percakapan ringan. Nina bercerita tentang Raka, putranya, dan bagaimana ia menyeimbangkan peran sebagai ibu dengan kehidupan pribadinya. Pak Hartono berbagi tentang masa mudanya, bagaimana ia membangun perusahaan dari nol dengan kerja keras. Anda pasti bangga dengan apa yang telah dicapai, kata Nina kagum. Bisa dibilang begitu, jawab Pak Hartono tersenyum. Tapi ada saat saya bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Nada melankolis itu tak luput dari perhatian Nina. Ia tahu Pak Hartono bicara tentang keluarga, mungkin Vivi, tapi ia tidak menyinggungnya langsung. Ia memilih menunjukkan empati. Terkadang kita harus mengorbankan banyak hal untuk mencapai sesuatu ya, ujar Nina. Benar, Pak Hartono mengangguk. Tapi bagaimana dengan Anda? Apa yang membuat Anda tetap kuat menghadapi semua tantangan? Pertanyaan itu membuat Nina terdiam sebentar. Ia menatap kopi sebelum menjawab. Anak saya, Raka, adalah alasan saya tetap berdiri. Apapun yang terjadi, saya ingin menjadi contoh baik untuknya. Pak Hartono tersenyum hangat. Itu motivasi luar biasa. Hari itu berakhir dengan kesan baik. Pak Hartono mulai melihat Nina sebagai sosok tulus dan cerdas yang bisa diajak bicara tanpa basa-basi. Sementara Nina merasa langkah mendekati Pak Hartono mulai membuahkan hasil. Beberapa hari kemudian, Nina kembali bertemu Pak Hartono di kedai yang sama. Kali ini, percakapan lebih mendalam.
"Saya dengar Anda punya seorang putri," kata Nina hati-hati. Pak Hartono terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Ya, Vivi, anak cerdas dan berbakat, tapi hubungan kami rumit." Nina menahan rasa kesal setiap kali mendengar nama Vivi. Ia tahu hubungan orang tua dan anak kadang sulit, tapi yakin jauh di hati Pak Hartono putrinya tetap menghormatinya. Pak Hartono tertawa kecil, tapi ada kepahitan di baliknya. "Saya ingin percaya itu, tapi Vivi sering membuat keputusan yang tidak saya setujui. Kadang saya merasa gagal sebagai ayah." Nina merasakan kejujuran di balik kata-kata itu. Meski kuat di luar, Pak Hartono adalah ayah yang kecewa dan terluka. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Nina dan Pak Hartono semakin terasa. Mereka tidak hanya bertemu di kedai kopi, tetapi juga mulai saling menghubungi lewat telepon, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Pak Hartono mulai menghargai Nina, bukan hanya karena percakapan mereka menyenangkan, tetapi juga karena sikapnya yang tulus dan hangat. Ia merasa Nina bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga benar-benar memahami dirinya. Di sisi lain, Nina menyadari bahwa Pak Hartono sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ia bukan sekedar pria kaya dan dingin, melainkan seseorang yang memiliki hati dan rasa tanggung jawab yang besar. Ia merasa Nina bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga benar-benar memahami dirinya. Di sisi lain, Nina menyadari bahwa Pak Hartono sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Ia bukan sekedar pria kaya dan dingin, melainkan seseorang yang memiliki hati dan rasa tanggung jawab yang besar. Namun, kedekatan mereka tidak luput dari perhatian Vivi. Suatu hari, Vivi mendengar dari temannya bahwa ayahnya sering terlihat bersama seorang wanita di kedai kopi. "Wanita itu siapa?" tanya Vivi dengan curiga. Temannya mengangkat bahu. "Aku tidak tahu namanya. Tapi dia terlihat anggun dan pintar, mungkin sekretaris baru ayahmu." Vivi merasa gelisah. Ayahnya tidak pernah dekat dengan siapapun sejak ibunya meninggal. Siapa wanita ini yang tiba-tiba muncul dan menarik perhatian ayahnya? Vivi memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Saat akhirnya mengetahui wanita itu adalah Nina, amarahnya langsung memuncak. Apa yang dia pikirkan? Berani-beraninya mendekati ayahku. Ini tidak akan kubiarkan, gumam Vivi. Tanpa disadari Nina dan Pak Hartono, Vivi mulai merencanakan cara untuk menghentikan kedekatan mereka. Perang yang sesungguhnya pun dimulai. Vivi tidak menyangka bahwa Nina, perempuan yang selama ini ia pandang rendah, bisa menjadi ancaman nyata dalam hidupnya. Setelah mendengar kabar tentang kedekatan Nina dengan ayahnya, rasa cemburu dan marah menguasai Vivi. Ia menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Nina dan Pak Hartono di sebuah acara kecil yang tampak akrab. Segera ia menghubungi asistennya untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang Nina. Tak lama, Vivi memperoleh laporan singkat, seorang ibu rumah tangga, istri yang dikhianati suaminya. Ah, jadi ini latar belakangnya. Wanita ini mencari pelarian dari kegagalan pernikahan dan dia memilih ayahku. Konyol, gumam Vivi. Meski berusaha meremehkan Nina, hati Vivi tetap gelisah. Ia sadar ayahnya semakin menjauh darinya. Jika Nina berhasil mendapatkan tempat di hati Pak Hartono, Vivi tahu ia akan kehilangan kendali, termasuk atas kekayaan keluarga. Tak ingin menunggu lebih lama, Vivi mengambil langkah pertama. Ia pergi ke kedai kopi, tempat ayahnya sering bertemu Nina. Dengan percaya diri, ia menghampiri barista. "Maaf, saya Vivi Hartono, putri Pak Hartono. Apakah wanita bernama Nina sering datang ke sini?" tanyanya sambil menyodorkan uang tip. Barista, meski ragu, menjawab,
Ya, dia sering bertemu Pak Hartono di sini. Vivi tersenyum sinis. Terima kasih. Kemudian, dengan penuh semangat, Vivi mulai menyebarkan desas-desus bahwa Nina hanya memanfaatkan ayahnya demi uang. Ia memberitahu beberapa orang dekat keluarga. Namun, usahanya gagal. Orang-orang yang mengenal Pak Hartono tahu, pria itu bukan mudah dimanipulasi. Malah, mereka mempertanyakan niat Vivi yang tiba-tiba menyerang Nina tanpa alasan jelas. Sementara itu, Nina mulai sadar bahwa Vivi telah mengetahui hubungannya dengan Pak Hartono. Beberapa teman, seperti Sinta, memberitahunya, "Nina, hati-hati, Vivi sedang berusaha menjatuhkanmu," kata Sinta saat mereka bertemu di kafe. Nina tersenyum tipis. "Aku sudah menduganya. Vivi tidak akan membiarkan aku dekat dengan ayahnya begitu saja." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Sinta. "Aku akan tetap tenang," jawab Nina tegas. "Vivi ingin aku panik dan mundur, tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu." Menyadari fitnahnya tidak cukup, Vivi melancarkan serangan lebih langsung. Suatu malam, ia datang ke rumah Pak Hartono tanpa pemberitahuan, dengan alasan ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Tujuannya jelas, membuat Nina terlihat buruk. Saat tiba, ia melihat Nina sedang ngobrol santai dengan Pak Hartono di ruang tamu. Keduanya tampak nyaman, seperti dua teman lama. "Nina," panggil Vivi dengan nada sinis. Nina menoleh, terkejut tapi segera menguasai diri. "Oh Vivi, selamat malam. Aku tidak tahu kamu akan datang." "Saya tidak tahu saya perlu memberitahu Anda," jawab Vivi tajam. Lalu ia menatap ayahnya. "Papa, aku perlu bicara dengan Papa, sendirian." Pak Hartono menatap Vivi dengan alis terangkat. "Kamu bisa bicara sekarang, tidak ada yang disembunyikan di sini." Vivi menggertakkan gigi, tapi menyadari tidak ada gunanya. Dengan nada lembut namun sindiran halus, ia berkata, "Papa, apa Papa tidak khawatir? Wanita ini mungkin hanya mencari keuntungan dari Papa." Pak Hartono tetap tenang, tapi Pak Hartono terlihat marah. "Vivi, cukup. Nina adalah tamu di rumah ini, dan aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu padanya. Kalau punya masalah, bicarakan padaku langsung, jangan menuduh tanpa bukti." Wajah Vivi memerah karena malu. Ia tidak menyangka ayahnya akan membela Nina begitu tegas. Dengan kemarahan yang tertahan, Vivi pergi tanpa sepatah kata. Setelah itu, Nina menoleh ke Pak Hartono. "Pak Hartono, saya tidak ingin hubungan kita membuat hubungan Anda dan Vivi semakin buruk. Mungkin sebaiknya saya menjaga jarak." Pak Hartono menggeleng. "Tidak Nina, aku percaya padamu. Dan aku juga percaya padamu. Vivi harus belajar menghadapi konsekuensi dari sikapnya. Aku menghargai kehadiranmu dan tidak ingin kehilangan teman berharga hanya karena Vivi tidak bisa mengendalikan emosinya." Nina merasa haru. Ia semakin yakin bahwa pendekatannya pada Pak Hartono bukan sekadar balas dendam, tetapi juga tentang menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Suatu sore, Pak Hartono berbicara tentang Vivi. "Aku sudah mencoba memberinya kesempatan, tapi dia tidak berubah. Mungkin dia butuh seseorang yang bisa membuatnya melihat dunia dari perspektif berbeda." Nina dengan tenang menanggapi, "Tapi itu bukan tugas Anda sepenuhnya, Pak. Vivi harus mau berubah dari dirinya sendiri." Pak Hartono mengangguk lelah. "Kamu benar, Nina. Aku hanya berharap dia bisa lebih menghargai apa yang dimilikinya." Sementara itu, Nina mulai menggunakan kedekatannya dengan Pak Hartono untuk membangun kembali kepercayaan diri. Ia tidak hanya mendapatkan kepercayaan dari pria itu, tapi juga diperkenalkan ke beberapa mitra bisnisnya.
Pak Hartono selalu berkata baik tentang Anda, Bu Nina, kata salah satu mitra bisnis saat acara makan malam. Anda terlihat cerdas dan penuh empati. Tidak banyak orang seperti itu. Nina tersenyum sopan. Saya hanya berusaha belajar dari pengalaman. Pak, kehidupan sering menjadi guru yang baik jika kita mau mendengarkan. Di acara itu, Nina mulai menyadari sesuatu. Ia bukan lagi sekadar ibu rumah tangga yang dikhianati. Ia adalah seorang wanita dengan potensi besar yang kini diakui oleh orang-orang berpengaruh di sekitar Pak Hartono. Momen penting datang ketika Pak Hartono memutuskan untuk melibatkan Nina dalam proyek sosial yang sudah lama ingin ia jalankan, pembangunan sekolah untuk anak-anak kurang mampu, impian almarhum istrinya. Nina, aku tahu ini mungkin tiba-tiba, kata Pak Hartono suatu hari, tapi aku ingin kamu memimpin proyek ini. Aku percaya kemampuanmu untuk menanganinya dengan hati dan pikiran yang jernih. Nina terkejut dan tersanjung. Pak Hartono, ini kehormatan besar. Saya akan melakukan yang terbaik. Proyek itu menjadi batu loncatan penting bagi Nina. Dengan kepercayaan Pak Hartono, ia mampu menunjukkan kemampuan dan visinya, mengesankan bukan hanya Pak Hartono, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Vivi mulai merasa tergeser. Ia tidak lagi menjadi pusat perhatian ayahnya. Proyek yang dulu selalu menjadi miliknya, kini dialihkan ke Nina. Papa benar-benar melibatkan dia dalam proyek itu, tanya Vivi dengan nada tajam saat makan malam bersama Pak Hartono. Ya, jawab Pak Hartono tenang. Aku yakin Nina lebih kompeten. Dia memiliki visi yang jelas dan pendekatan yang tulus. Vivi menggeretakkan gigi. Jadi, sekarang Nina adalah segalanya untuk Papa? Apa Papa lupa aku anak kandung Papa? Pak Hartono menatapnya tegas. Aku tidak pernah lupa itu, Vivi, tapi kamu harus mengerti, kepercayaan itu harus diperoleh, bukan sekadar diberikan. Kata-kata itu menusuk hati Vivi. Ia merasa semakin jauh dari ayahnya, sementara Nina kian mendominasi kehidupan mereka. Nina, di sisi lain, tetap tenang menghadapi segala upaya Vivi untuk menjatuhkannya. Ia tahu Vivi frustrasi, tapi ia memilih untuk tidak terprovokasi. Aku tidak ingin berperang dengan Vivi, kata Nina pada Sinta suatu malam. Aku hanya ingin menjalani hidupku lebih baik. Jika itu membuat Vivi merasa terancam, itu masalahnya, bukan milikku. Sinta tersenyum kecil. Kamu benar-benar berubah, Nina. Dulu kamu selalu ragu dengan dirimu sendiri. Sekarang kamu tahu apa yang kamu inginkan. Semua ini proses, jawab Nina dengan senyum penuh arti. Aku belajar dari kesalahan dan rasa sakitku. Dengan pengalaman yang telah dilaluinya, Nina merasa bukan lagi wanita lemah yang menerima perlakuan buruk. Ia menemukan kekuatan baru dalam dirinya, yang tidak hanya membantunya bangkit, tetapi juga membuatnya dihormati orang lain. Namun, ia sadar perjalanan belum selesai. Vivi masih menjadi ancaman. Arman, meski tak lagi memiliki tempat di hatinya, masih bisa menjadi sumber masalah. Di tengah semua itu, Nina tertekad untuk tidak lagi membiarkan siapapun meremehkannya. Dunia telah melihat kelemahannya. Kini mereka akan melihat kekuatannya. Hari itu hujan deras. Nina duduk di ruang tamunya, berpakaian sederhana tapi rapi. Ia mempersiapkan diri untuk menghadapi Arman satu kali untuk selamanya. Pintu depan terbuka. Arman masuk, sedikit basah meski membawa payung. Nina, sapa Arman dengan suara berat. Aku datang seperti yang kamu minta. Ada apa? Nina menatap tanpa ekspresi. Dulu, pria itu adalah segalanya baginya.
Kini semua rasa itu hilang oleh kebohongan, pengkhianatan, dan penghinaan. "Duduklah, Arman, kita perlu bicara," kata Nina sambil menunjuk sofa. Arman duduk, gelisah. "Kenapa nada suaramu seperti ini? Ada sesuatu yang terjadi?" Nina menghela napas panjang. "Arman, aku ingin bicara tentang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Bukan untuk memperbaiki yang telah rusak, tapi untuk mengakhiri semuanya dengan jelas. Semua ini dimulai ketika aku menemukan pesan dari Vivi," kata Nina menatap lurus. "Pesan itu membuatku sadar, suami yang aku percayai sepenuh hati ternyata berkhianat." Arman menunduk. "Nina, aku sudah minta maaf. Aku tahu salahku. Tapi apa?" potong Nina dengan nada tajam. "Permintaan maafmu tidak pernah datang dari hati. Kau hanya mencoba menenangkan situasi, bukan memperbaiki kerusakan yang kau buat." Arman terdiam, tak bisa membantah. Nina melanjutkan dengan suara lembut tapi tegas. "Aku bukan wanita sempurna, Arman. Tapi aku mencintaimu sepenuh hati. Aku memberikan segalanya untuk keluarga kita, dan kau menghancurkannya tanpa rasa penyesalan. Vivi bukan apa-apa bagiku." "Itu hanya kesalahan," jawab Arman akhirnya. Nina tertawa getir. "Kesalahan? Arman, kesalahan terjadi tanpa sengaja. Kau membuat pilihan, berulang kali. Pilihan untuk menduakan aku, berbohong, dan tidak menghargai keluarga." Arman mengangkat wajah, tatapannya gelisah. "Aku tahu aku telah kehilangan segalanya, Nina. Aku tahu aku menyakitimu. Tapi bisakah kita mulai lagi demi anak kita?" Nina menatap tajam. "Anak kita selalu jadi prioritasku. Tapi kau dan aku, Arman, sudah tidak ada lagi. Kau memilih Vivi dan sekarang kau harus hidup dengan pilihan itu." Arman terlihat ingin membantah, tapi Nina mengangkat tangan menghentikannya. "Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Aku tidak butuh kau untuk melanjutkan hidupku. Kau kehilangan kesempatanmu dan aku tidak akan memberikannya lagi." Untuk pertama kalinya, Arman terlihat benar-benar menyesal. "Nina, aku hanya ingin kau tahu aku menyesal. Aku bodoh karena tidak menghargaimu." Nina tidak terpengaruh. "Penyesalanmu tidak mengubah apapun, Arman. Tidak mengubah rasa sakitku, tidak mengembalikan waktu yang hilang, dan tidak memperbaiki yang kau hancurkan." Ia berdiri, memberi isyarat bahwa pembicaraan selesai. "Aku harap kau bisa belajar dari ini demi dirimu sendiri. Tapi aku tidak akan lagi menjadi bagian dari ceritamu." Arman bangkit, langkahnya berat, menoleh sejenak. "Terima kasih, Nina, untuk segalanya," katanya pelan. Nina tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap hujan deras di luar, sementara Arman pergi dari hidupnya untuk terakhir kali. Setelah pintu tertutup, Nina duduk kembali merasakan gelombang emosi yang membanjirinya. Namun kali ini, ia tidak lemah atau hancur. Ia merasa lega. Tak lama kemudian, Sinta datang membawa 2 cangkir teh. "Bagaimana tadi?" tanyanya. "Sudah selesai," jawab Nina sambil mengambil teh. Sinta tersenyum tipis. "Dan bagaimana rasanya?" Nina menatap sahabatnya, penuh arti. Lalu, aku tersenyum, seperti batu berat yang menempel di pundakku akhirnya terlepas. Aku merasa bebas, Sinta. Akhirnya, aku benar-benar bebas. Percakapan terakhir dengan Arman menutup bab lama dalam hidup Nina. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri atas semua luka yang pernah ia rasakan, tetapi tidak pernah lagi memberi ruang bagi Arman di hatinya. Kini, fokusnya sepenuhnya tertuju pada masa depan, tanpa takut, tanpa beban, dan tanpa orang yang mencoba menjatuhkannya. Nina menemukan dirinya kembali lebih kuat dari sebelumnya.
Beberapa bulan setelah percakapan itu, hidup Nina mulai terang. Proyek yang ia pimpin bersama Pak Hartono berkembang pesat dan hubungan mereka semakin dekat. Nina merasa menemukan tempat di mana ia bisa memberi kontribusi nyata, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Nina menemukan dirinya kembali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa bulan setelah percakapan itu, hidup Nina mulai terang. Proyek yang ia pimpin bersama Pak Hartono berkembang pesat dan hubungan mereka semakin dekat. Nina merasa menemukan tempat di mana ia bisa memberi kontribusi nyata, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Namun, ada keputusan besar yang harus ia ambil. Suatu sore, setelah rapat proyek sekolah, Nina duduk bersama Pak Hartono di halaman rumahnya. Hujan rintik menciptakan suasana tenang. Pak Hartono menatap Nina dengan senyum lembut, sementara Nina memandangnya serius. "Nina, aku tahu ini tidak mudah untukmu," kata Pak Hartono, dengan suara tenang tapi penuh keyakinan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai kehadiranmu dalam hidupku. Lebih dari sekadar mitra kerja, kamu sudah menjadi seseorang yang berarti bagiku." Nina menatapnya lembut, tapi penuh pertanyaan. "Pak Hartono, saya merasakan hal yang sama, tapi ini tidak mudah. Kita sudah melewati banyak hal sulit, dan saya tidak ingin mengambil keputusan hanya karena perasaan sesaat." Pak Hartono tersenyum, mengerti kegelisahan Nina. "Aku tidak ingin kamu merasa tertekan, tapi aku ingin kita bicara jujur. Aku ingin menikahimu, bukan karena kesepian atau butuh seseorang, tapi karena aku merasa kamu orang yang tepat. Kita bisa menjalani hidup bersama dengan cinta dan kebahagiaan yang tulus." Nina terdiam, memikirkan kata-kata itu. Pernikahan baginya bukan hal sepele. Itu mengikat dua jiwa dengan semua tantangan yang mungkin datang. Namun, ia juga merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Bukan beban, tapi peluang memulai babak baru. "Pak Hartono," kata Nina perlahan, "saya merasa terhormat dengan pernyataan Anda. Tapi saya perlu waktu untuk yakin. Ini bukan hanya soal kita berdua, tapi juga masa depan yang ingin kita bangun bersama." Pak Hartono mengangguk bijaksana. "Aku tidak akan terburu-buru. Aku tahu kamu butuh waktu, tapi aku ingin kamu tahu, keputusan ini yang terbaik bagi kita." Malam itu, Nina tidur dengan pikiran campur aduk. Arman, masa lalunya, dan masa depan baru yang kini terbuka. Namun, kali ini ia tidak takut. Ia tahu yang ia butuhkan hanyalah kebebasan memilih hidupnya sendiri. Di sisi Pak Hartono, ia merasakan cinta yang tulus, bukan karena status atau keuntungan, tapi dari hati. Beberapa hari kemudian, Nina berbicara dengan Vivi. Sebelumnya, ia menghindar, tapi kali ini ia tahu harus menghadapi masalah itu. Vivi terlalu banyak mencampuri urusannya, dan sudah waktunya memberikan jawaban tegas. "Jadi kamu akhirnya memilih Pak Hartono?" tanya Vivi sinis di kedai kopi. "Kamu yakin? Apa dia bisa memberimu semua yang kamu inginkan? Kamu cuma akan jadi bagian dari masa lalu ayahku." Nina menatap tenang. "Aku memilih hidupku, Vivi. Kalau itu berarti memilih Pak Hartono, maka itu pilihanku. Kamu bisa coba menghalangi, tapi keputusan ini akan membawa kebahagiaan, bukan hanya untukku, tapi juga banyak orang." Vivi terkekeh mengejek. "Kebahagiaan? Kamu yakin? Pernikahan ini tidak akan mengubah apapun. Kamu cuma jadi alat untuk membuat ayahku senang. Kamu pengganti, bukan?" "Aku bukan pengganti siapapun. Aku diriku sendiri. Kalau ada yang merasa terancam, itu kamu. Kamu takut kehilangan pengaruh atas ayahmu. Tapi aku sudah memutuskan hidup untuk diriku sendiri.
bukan untuk memuaskan orang lain. Vivi diam, wajahnya merah karena marah. Namun, Nina tahu, ia tak perlu lagi membuktikan apapun. Keputusannya sudah tepat. Beberapa minggu kemudian, Nina akhirnya membuat keputusan besar. Ia siap membuka babak baru dalam hidupnya. Hari pernikahan mereka sederhana, tanpa kemewahan atau drama. Hanya dua jiwa yang bersatu dalam cinta tulus. Nina mengenakan gaun putih sederhana, tersenyum bahagia. Pak Hartono, yang tampak lebih muda karena bahagia, menatapnya penuh kasih. "Aku sangat bahagia, Nina," kata Pak Hartono dengan suara emosional di hadapan pendeta. Nina mengangguk, mata berkaca-kaca. "Aku juga, Pak Hartono. Terima kasih telah menunjukkan bahwa cinta bisa datang dengan cara tak terduga." Setelah akad, mereka keluar dari gereja. Cuaca cerah, langit tanpa pelangi, menandai awal perjalanan baru. Nina merasa ringan, seolah semua beban masa lalu hilang. Kini, ia siap mengejar kebahagiaan. Vivi di belakang menatap dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Hubungannya dengan ayah semakin dingin, dan pernikahan Nina membuat posisinya tergeser. Namun Nina tahu, hidup adalah tentang memilih jalannya sendiri tanpa membiarkan orang lain mengendalikan takdir. Ia menemukan kebahagiaan sejati, bukan lewat kebencian atau balas dendam, tapi dengan hidup penuh keyakinan. Kini, Nina bukan hanya seorang ibu yang terluka, tapi wanita yang belajar mengendalikan takdir dan menemukan kedamaian. Vivi duduk di ruang tamu besar dan sunyi, mata kosong menatap ponsel di meja. Hatinya bergejolak, dunia yang ia coba kendalikan runtuh. Kekuasaan, harta, dan posisi di hati ayahnya hilang. Pernikahan Nina mengubah arah hidupnya dengan cara tak terduga. Beberapa bulan berlalu, dan Vivi semakin merasa terasing. Hubungannya dengan ayah renggang. Pak Hartono, yang sebelumnya tergantung padanya, kini tenang dan bahagia. Ia menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya, memberi rasa aman dan damai yang Vivi tak pernah bisa berikan. Sementara Vivi tetap mencari tempatnya sendiri, tapi semuanya terasa hampa. Vivi berdiri dan melangkah ke jendela besar di ruang tamu. Ia menatap mobil-mobil yang berlalu-lalu di luar, seakan dunia di luar sana tak peduli dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Rasa frustrasi perlahan menyelimuti. Setiap langkah yang diambil terasa berat, dan semua usaha untuk merebut kembali kendali hidup selalu berakhir gagal. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Vivi merasa terancam, Nina. Kehidupan Nina yang dulu sempat hancur, kini berkembang jauh lebih baik daripada yang Vivi bayangkan. Nina tidak hanya berhasil membangun hubungan yang kokoh dengan Pak Hartono, tapi juga semakin dihormati dalam pekerjaan dan kehidupan sosial. Ia menjadi simbol keberhasilan, sosok yang mampu bangkit setelah melewati rintangan. Bagi Vivi, itu sulit diterima. Nina adalah pengingat akan kegagalannya, bukti bahwa tidak semua orang bisa dikendalikan atau dipermainkan begitu saja. Setiap kali melihat Nina yang lebih bahagia, mandiri, dan dihormati, Vivi merasa kalah. Namun di balik frustrasi itu, ada perasaan lain yang lebih dalam, penyesalan. Vivi mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang selama ini ia kejar hanyalah ilusi. Semua usaha untuk mendapatkan kedudukan dan mengalahkan Nina tidak membuahkan apa-apa selain kesendirian dan penyesalan.
Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang tak bisa diisi uang atau jabatan. Malam itu, saat Vivi termenung, ponselnya bergetar. Ada pesan singkat dari Pak Hartono. Pesannya sederhana, tapi syarat makna. "Vivi, kita perlu bicara. Aku tahu kita jarang bertemu belakangan ini, dan aku merasa kamu semakin menjauh. Aku ingin kamu tahu, aku masih peduli padamu, meski kamu mungkin merasa sebaliknya." Vivi membaca pesan itu berulang kali, merasa campuran lega dan bingung. Mengapa ayahnya masih peduli setelah semua yang terjadi? Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya? Tapi segera muncul rasa cemas. Apakah Pak Hartono sudah tahu bagaimana ia memperlakukan Nina? Vivi merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar mengawasinya, mengingatkan semua kesalahannya selama ini. Beberapa minggu kemudian, Pak Hartono mengundang Vivi untuk makan malam di restoran favorit mereka, tempat yang dulu kerap menjadi tempat berbicara tentang kehidupan dan masa depan. Namun malam itu terasa berat, penuh tegangan yang sulit diungkapkan. "Vivi," kata Pak Hartono, menatap putrinya dengan penyesalan, "aku ingin kamu tahu sesuatu yang penting. Aku merasa kamu telah berubah. Kamu tidak lagi menjadi anak yang aku kenal. Aku tidak tahu apakah kamu sadar dengan apa yang telah kamu lakukan, tapi hubunganmu dengan Nina sudah terlalu jauh. Kamu tidak bisa terus menghindari kenyataan." Vivi terdiam, dadanya sesak. Ia menahan air mata yang mulai menggenang. "Ayah, aku hanya ingin yang terbaik untukmu," jawabnya dengan suara bergetar. Pak Hartono menghela napas panjang, mengusap wajahnya. "Vivi, aku tahu kau mencintaiku, tapi caramu selama ini hanya membuat semuanya lebih buruk. Kamu mencoba mengendalikan semua orang, bahkan menghancurkan orang yang telah banyak memberi untuk kita. Aku tidak bisa mendukung itu lagi." Teguran itu menusuk pertahanan Vivi. Ia merasa mengecil, seolah dunia menolaknya. Semua usaha untuk meraih kekuasaan dan posisi kini terasa seperti bumerang yang kembali menghantam dirinya sendiri. "Apakah kamu puas dengan apa yang terjadi sekarang?" lanjut Pak Hartono. "Kamu tidak hanya kehilangan hubungan dengan Nina, tapi juga mulai kehilangan aku. Aku sudah cukup. Apa yang kamu lakukan harus siap menerima konsekuensinya." Vivi merasa seolah dunia runtuh di depannya. "Ayah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak tahu bagaimana bisa kembali," ucapnya lirih. Pak Hartono menatapnya penuh perhatian. "Kamu bisa kembali, Vivi, tapi itu tergantung padamu. Berhentilah mencoba mengendalikan hidup orang lain dan mulailah mengendalikan hidupmu sendiri." Vivi menunduk, air mata akhirnya jatuh. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Semua usaha untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan membawanya pada kesendirian yang tak ada yang bisa menebusnya. Sementara itu, Nina menatap hidupnya dengan penuh harapan. Pernikahannya dengan Pak Hartono semakin kuat dan ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Meski banyak rintangan, ia berhasil menemukan kebahagiaan sejati. Semua luka dan rasa sakit kini menjadi bagian dari dirinya, tetapi tidak lagi mengendalikan hidupnya. Setiap kali melihat Arman atau Vivi, Nina hanya tersenyum dalam hati. Ia telah melewati masa kelam dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat. Karma memang nyata. Vivi dan Arman mungkin merasa kehilangan, tapi bagi Nina ini adalah kemenangan terbesar. Dengan Pak Hartono di sisinya, Nina tahu ia telah memilih jalannya sendiri, penuh cinta, kebahagiaan,
dan kedamaian. Bagi Vivi, mungkin ini terasa sebagai kekalahan, tapi bagi Nina, ini adalah akhir dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran, perjalanan menemukan diri dan kekuatan sejati dalam hidupnya.